Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas di awal tahun. Biasa kita akan menyampaikan sektor apa yang potensi melejit di tahun 2025. Ingat, setiap tahun momentum sektornya beda-beda. Jadi bisa kalau kita memilihnya tidak tepat maka bahaya, karena di saham itu satu sektor kadang musibah, satu sektor naik. Nah, kita harus memilih terlebih dahulu sektor mana nih yang potensinya oke di tahun 2025. Pengalaman kami seperti itu. Tidak lupa kita disclaimer on ya, tidak menjamin kenaikan sebuah saham, dan kalau ada risiko investasi ditanggung masing-masing. Apa yang kami sampaikan ini nanti urutan daripada setiap sektor itu bukan ranking. Jadi kami akan menyampaikan sektor dan subsektornya. Jadi paling kecil mungkin dari sebuah sektor tersebut. Di tahun 2025 versi kami, kita tidak akan melepaskan dari unsur mata uang dolar. Kalau tahun 2024 itu suku bunga terus beritanya. Ya, kebanyakan tentang suku bunga. Tapi 2025 versi kami itu dolar akan menjadi perhatian. Kenapa? Karena satu bulan ini saja kenaikannya udah luar biasa. Efek Donald Trump yang diketahui secara pengalaman kami dulu melihat Donald Trump berkuasa, itu dolarnya juga perkasa. Jadi ini akan menjadi perhatian selalu di tahun 2025. Sebelum lebih jauh, kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi, siapa tahu bisa membantu. Yang pertama, eksplorasi migas. Ingat, bukan migasnya, tapi versi kami adalah eksplorasi migasnya. Kenapa kami katakan demikian? Karena pertama, hulu migas saat ini itu punya ancaman berat ya, yaitu penurunan produksi yang terus berlangsung. Anda bisa tahu di lapangan lah, antrian mengular di BBM, di SPBU, ya, kemudian banyak truk-truk itu yang harus antri besoknya karena kuotanya habis. Nah, kemudian anggarannya juga lumayan untuk eksplorasi cadangan baru minyak dan gas. Oleh sebab itu, versi kami eksplorasinya. Kalau migasnya bagaimana? Migasnya menurut kami kalau meledak sekali enggak ya, walaupun perang di sana sini dan lain sebagainya, tapi perang itu sudah berlangsung sehingga tidak ada kejutan gitu loh. Tidak ada kejutan bahwasanya stok minyak demikian enggak ada. Justru kami memandang eksplorasi minyak ini yang akan wow. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sawit. Karena Indonesia pengen swasembada pangan lah, swasembada energi lah. Oleh sebab itu sawit kan digenjot untuk energi ya, yaitu B40. Dan setahu kami B40 itu memang rencananya mulai di 1 Januari, tapi kemudian mundur, kalau nggak salah Februari, ini kan 1 Januari, kemudian mundur di Februari. Tapi yang ingin saya sampaikan, efek B40 itu akan besar terhadap demand sawit secara keseluruhan. Karena Indonesia itu penghasil sawit terbesar. Jadi kalau misalkan tersedot di dalam negerinya juga gede, otomatis harga sawit dunia juga akan ya tentu saja akan terpengaruh. Ini versi kami ya, karena B40 menjadi salah satu prioritas, dan Bapak Presiden itu sudah menyampaikan berkali-kali tentang sawit. Masa bodoh di sana, masa bodoh di sana. Pokoknya sawit kita harus menjadi bla 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 gitu. Oleh sebab itu versi kami, sawit ini akan menjadi salah satu momentum yang bagus. Karena 2024 juga udah kelihatan. Udah mulai malu-malu naik, turun lagi kan. Nah, biasanya nanti kita akan menemukan momentumnya. Ini versi kami. Yang berikutnya, logistik. Kenapa kami katakan logistik? Karena gini, ekonomi e-commerce ini tumbuhnya luar biasa, dan salah satu yang menjadi kebutuhan adalah logistik. Ya, di tahun 2024 kami sudah mendapatkan keuntungan juga dari emiten logistik, tapi versi kami tahun 2025 juga masih logistik itu akan menjadi salah satu yang meningkat, walaupun tidak seksi di
di pasar modal. Kenapa kami katakan tidak seksi? Karena bukan sektor yang wow seperti itu, enggak kayak batu bara, kayak minyak itu tidak. Nah, saya sampaikan data ini ya. Angkutan petik emas KAI Logistik naik 14% hingga Oktober. Ini beritanya kan 1 bulan yang lalu. Karena datanya kan didapatkan kan berproses kan, itu naiknya 14% ya. Nah, kemudian ini KAI ya, logistik naiknya gila 14%. Sekarang bagaimana dengan truk ya? Kan logistik yang perusahaan itu biasanya darat, itu truknya apa sewa dan lain sebagainya. Itu yang dari Sumatera menuju Jawa itu meningkat 18%. Jadi peningkatannya luar biasa loh, besar. Makanya ada satu emiten logistik itu yang sudah naik. Ya kita harapkan ini jadi momentum lah. Versi kami seperti itu logistik ini. Yang berikutnya adalah infrastruktur telekomunikasi. Ingat infrastrukturnya. Telekomunikasinya, oh ya kemungkinan naik, tapi kalau secara demand infrastruktur telekomunikasi yang akan luar biasa. Terutama apa? Versi kami fiber optik. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena tingkat penetrasi fixed broadband di Malaysia dan Filipina masing-masing sekitar 50 sampai 34. Sementara di Indonesia 18%. Permintaan untuk berbagai layanan komunikasi pendorong kuat bagi pertumbuhan pasar fixed broadband. Nah, yang patut menjadi pertimbangan adalah kekurangnya infrastruktur fiber optik secara nasional. Memang ada satu emiten, kami juga udah bahas di saham hijau itu, emiten yang fiber optiknya luar biasa dan kenaikannya udah luar biasa. Ya kami memang udah take profit sih. Tapi menurut kami tahun 2025 demandnya masih akan sangat tinggi. Karena mayoritas kan di Indonesia pakai menara kan. Nah yang fiber optik ini yang sangat dibutuhkan karena AI itu membutuhkan banyak data dan membutuhkan kecepatan data yang luar biasa. Ini yang berikutnya. Yang nomor 5, properti. Nah, mungkin orang mengatakan, properti kan jatuh ini, suku bunga, dolar naik. Tapi satu subsektor yang menurut kami akan menjadi perhatian adalah properti di Bali. Ya, saya juga harus mencari ini properti yang punya di Bali itu siapa ini? Karena gini, Bali itu salah satu wilayah yang pertumbuhan propertinya itu gila-gilaan ya. Dan terutama properti premium ya di Bali itu. Jadi pengembang prediksi harga properti di Bali bakal naik. Harga properti komersial di Bali meningkat. Pasar properti Bali diprediksi akan terus menggeliat. Ya, faktor pendorongnya Anda baca aja lah. Nanti Anda tahu karena luar biasa. Kalau properti di lain-lain menurut kami biasalah. Ya, rumah tapak atau apa menurut kami biasa, tidak seperti properti di Bali. Dan harga saham properti sekarang jatuh semuanya. Nah ini juga jadi pertimbangan buat kita. Kita harus nyari nih properti di Bali apa aja. Yang berikutnya kertas. Ya ini mungkin lucu ya Pak. Kami juga agak gimana gitu. Tapi kalau melihat data, kertas ini kenapa kami katakan tumbuh? Kertas juga terkait dengan bubur kertas juga ya, pulp ya. Itu di tengah pulihnya ekonomi Cina. Ini berita Desember. Ekonomi Cina kan diprediksi akan pulih perlahan-lahan. Kalau ekonomi Cina udah pada puncaknya, permintaan kertas akan tinggi. Kenapa? Karena pada sektor kemasan ya, dan sekarang eranya lingkungan bersih, itu plastik mulai banyak ditinggalkan dan jadi kemasan. Jadi kalau kertas buat cetak buat apa nggak begitu. Tapi yang paling penting itu adalah untuk kemasan. Nah, jadi menurut kami ini bakal moncer. Plus dolarnya kan tinggi. Nah, kalau ini emiten kertas itu terutama bubur itu banyak ekspor. Nah, versi kami udah kebutuhannya lumayan tambah dan kemudian dolarnya naik. Saya dulu bertanya-tanya, ada emiten kertas itu bangun pabrik baru ya, emiten bubur itu. Ternyata memang demandnya cukup lumayan. Yang nomor 7 tentu saja ayam-ayaman ya.
mungkin harga sahamnya udah pada naik ya, tapi kalau secara sektor ini ayam akan luar biasa karena tentu saja dari sisi makan bergizi ya. Awalnya kami memprediksi susu ya, tapi kalau kami lihat menu makanan bergizi gratis tidak banyak susunya. Kalau kami lihat di foto-foto dan lain-lain di lapangan, kalau kita ada yang upload itu, yang pasti ada biasanya adalah kalau nggak ayam, telur. Ya, jadi ini sudut pandang kami. Sekali lagi sudut pandang kami. Tentu saja bisa berbeda apa yang kami sampaikan dengan apa yang nanti terjadi, karena bagaimanapun kita hanya memprediksi dari hasil bacaan yang kami punya. Jadi itu 7 sektor atau subsektor yang mungkin akan menggeliat di tahun 2025. Tentu saja kita harus mengambil potensi keuntungan dari apa yang kami sampaikan ini, dan kami mohon maaf tidak bisa spill sahamnya karena kami menghormati anggota grup premium kami yang mereka menjadi anggota khusus daripada informasi-informasi dari kami. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Semoga saham kita hijau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.